Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, kita memberdayakan kepada masyarakat membuat kopi. Ini kopi dari sisa dari mesin ya. Nah, ini seperti ini. Ini untuk kebutuhan kami di rumah. Ya, kita buat 1 sendok teh munjung. Biasanya dulu kita bikin black coffee, warnanya hitam, tetapi sekarang kita sistem meskipun mereknya black, kita buat agak kecoklatan ya, kita buat seperti itu. Kita memberdayakan para petani agar para petani itu bisa membuat kopi di rumah untuk kebutuhan mereka di rumah, mengaduk sendiri di rumah. Kita coba. Ini kita tuangkan. Nih, warnanya kecoklatan. Kita menciptakan kopi itu supaya semua orang merasakan untuk kesehatan dan berfungsi sebagai alat untuk mengurangi gula tubuh dan kolesterol bila diminum tanpa menggunakan gula. Ini sudah edisi ke-7, hari ke-7, walaupun harinya tidak beraturan, tetapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kaum muslim, muslimah, kaum mukminin, mukminat. Ini bahasa anak muda, edisi ngomporin berjilbab. Ini cerita ini ya, cerita. Saya malas pakai jilbab, Bang. Boleh tahu kenapa kok malas? Padahal baik loh pakai jilbab. Suka-suka saya dong pakai jilbab atau enggak. Kalau gitu suka-suka malaikat penjaga dong. Penjaga apaan, Bang? Suka-suka malaikat penjaga neraka aja tuh. Mau jilatin kulit-kulitmu nanti kan. Kan begitu. Coba deh sekali-sekali ngadain riset. Mereka itu kalau cinta, suka sama kamu atau perempuan, itu suka. Kalau mereka cinta itu, cinta kenapa? Coba lihat tuh. Nah gitu loh. Masalah-masalah jilbab dulu, abang nih, saya nggak mau pakai jilbaban itu kuno. Oh gitu. Nah itu zaman Kristen lebih kuno, manusia purba. Suku pedalaman begitu juga. Yang besar-besar itu semua awalnya dari perkara kecil loh. Jangan diremehin ya. Islam meyakini bahwa iman itu bukan hanya perkara hati, tapi juga ditunjukkan dalam fisik atau amalan lahiriah. Hati pun cerminan dari lahiriah. Jika lahiriah rusak, maka demikian pula hatinya. Jilbaban juga belum tentu baik. Betul, jilbaban aja belum tentu baik. Apalagi yang bla 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 bla. Ya. Yang penting kan hatinya baik, bukan lihat dari jilbabnya, Bang, fisiknya. Terus ngapain salonan tiap minggu make up? Itu kan fisik. Kalau fisik gak penting, kenapa heboh soal benaran fisik? Saya kemarin lihat ada yang jilbaban nyuri pacaran,
So what? Yang nggak jilbaban jauh lebih banyak tuh, nggak korelasi kali. Tapi kan aneh, jilbaban jilbaban kok pacaran, kemana-mana pacaran, gandengan tangan. Yups, makanya jangan tanggung yang ya pakai jilbab, jilbab beneran, ya jangan pacaran. Ya. Kalau kepengen nikah aja, jangan kalau udah kebelet gitu. Di sini juga diceritakan. Artinya lebih baik jilbaban hati dulu bang, buat hati jadi baik. Ya betul, ciri hati yang baik adalah jilbabin kepala dan tutup aurat. Kalau jilbaban masih maksiat gimana? Dosa kan? Kalau nggak jilbaban dan maksiat malah lebih dosa lagi loh. Jilbaban itu buat aku nggak bebas bang. Oh berarti lipstick, sanggul dan ke salon itu membebaskan kita ya. Oh, nah aku nggak mau dibilang fanatik dan ekstremis loh. Kok sekarang kau sudah fanatik pada sekuler dan ekstrim, tidak mau taat, gimana toh? Kalau aku pakai jilbab nggak ada yang mau nikah sama aku. Banyak yang jilbaban dan mereka nikah kok. Justru suami yang didapat lebih baik, lebih soleh. Kalau laki-laki biasa sih geliriknya cuma fisik doang. Kalau calon suamiku nggak suka gimana? Berarti dia tak layak. Bila di depanmu dia tak taat Allah. Siap, siapa menjamin di belakangmu dia jujur? Jangan-jangan masih lirik kanan kiri. Kan bagi dia fisik nomor satu. Dan ingatlah, al-kabit satu bil kabit sin. Perempuan rusak ditakdirkan dengan lelaki yang rusak. Demikian sebaliknya. Ingat, suami kunci surga. Loh, kalau suamimu saja nggak bisa menutup ke surga, gimana kamu bisa mau masuk surga? Itulah inti pembicaraan. Kemudian perkara jilbab nih, aku nggak mau diperbudak pakaian Arab. Oh, jilbab kan bukan pakaian Arab. Zaman zaman dahulu juga Arab. Zaman jahiliyah tidak pakai jilbab. Kemudian turun ayat surat Al-Ahzab 59 ya, yaitu hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Tuh kan jelas ditegaskan biar pakai jilbab kan, karena sebelumnya mereka nggak pakai jilbab. Yang kedua, di sini dikatakan katakanlah kepada istri-istrimu, 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 begitu. Istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Berarti kita juga sebetulnya disarankan untuk ikut menasihati istri-istri kawan-kawan kita, orang-orang mukmin. Tapi kalau zaman sekarang ya payah, petanggawa, belagoa, bertengkar kita, berkelahi kita, nanti dengan tetangga atau dengan siapa. Ya, jadi yang ini terasa agak berat. Ya, kita menyampaikan kepada atau untuk istri orang orang mukmin yang lain itu yang enggak berat. Nah ini ada cerita ya. Cerita ini pengalaman. Ini pengalaman. Ini kan terkait menutup aurat. Ya.
Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab seluruh tubuh mereka. Aurat penting untuk perempuan, untuk anak-anak gadis kita. Contoh, ketika kita mengendarai motor ini, ya, ada mobil ditabraknya kita, boom, melepar, mati kita. Berarti mati dalam keadaan tidak menutup aurat. Berarti kita mati dalam keadaan berdosa. Untuk kita bapak-bapak, kaum pria, anak-anak muda, aturan aurat kita mulai dari atas pusat sampai di bawah lutut. Ya. Ini selebihnya kalau di atas lutut itu aurat. Makanya jangan buka baju, nampak pusat, itu jelas aurat. Yang kedua, ketika kita mengendarai motor atau mengendarai apapun mobil, kecelakaan, mati kita dalam keadaan bercelana pendek, berarti kita mati dalam keadaan dosa. Ketiga, untuk ibu-ibu nih yang salon, memperias diri ketika acara pernikahan, acara baralik, acara kondangan, acara apapun, ketika azan zuhur, asar, akibat takut makeup kita rusak, dandanan kita rusak, zuhur lewat, asar lewat, bila perlu maghrib pun lewat, bila perlu isya pun lewat, jangan-jangan subuh besok juga lewat. Itu hati-hati. Saran saya, saran kita semua, jika Anda ingin mempercantik diri, jangan bermakeup berlebihan. Yang kedua, yang nampak indah itu adalah dengan wudhu. Wudhu itulah yang membuat cahaya di tubuh kita. Ya, membiasakan berwudhu keluar rumah, insya Allah. Saya berumur 51 tahun. Ommu ini berumur 51 tahun, menjelang 52. Masih olahraga, jangan lupakan wudhu. Kemudian sering ibadah malam hari itu. Ya. Ini khusus untuk pribadi saya. Saya sering ditanya, Sar, mana supaya ada nampak? Jadi ini dulu waktu saya tobat, saya belajar agama, saya belajar zikir, saya lebih saya belajar zikir di saya bukan asli dari mahasiswa pondok pesantren Suraya Laya, bukan, tapi saya belajar zikir dengan Abah Nur Anom, itu yang membayar saya. Kemudian dengan Abah Anom, kemudian sebelum ketemu dengan Abah Nur Anom, pondok pesantren Suralaya,
saya diketemukan dengan uh, seorang kiai ya di Gunung Batu, belajar zikir. Saya belajar zikir beliau ini bekas murid belajar zikir-zikir Syekh Ponjol ya, Syekh Ponjol. Dah, dah, ingat, dah, ingat, dah, ingat, begitu. Kemudian kita apa kata pakai itu, ilmu harus banyak kau dapatkan, jangan cuma satu guru, bila perlu ribuan guru. Begitu saya berpikir, wah ini hebat ya guru, tidak melarang kita ke sana kemari. Kemudian kita dituntun oleh Allah menuju Abah Nur Anom, adiknya Abah Anom, Pondok Pesantren Suralaya. Saya berbanyak di situ karena saya ceritakan, saya pernah ketika saya sakit, saya bermimpi ya, waktu itu. Itulah sebabnya saya secara pribadi mohon maaf apabila masjid itu banyak anginnya, kipas angin, saya tidak bisa karena kita punya penyakit dalam diri kita. Kalau kena kipas angin itu bisa sakit seminggu 2 minggu. Makanya kopi rempah ini saya sediakan untuk tubuh kita, untuk tubuh saya secara pribadi. Kemudian kita tawarkan kepada yang lain. Karena dulu kembali cerita ke Abah Nur Anom, kami kemudian belajar zikir. Setelah itu banyak ibadah di masjid, berzikir. Jadi karena kita kemudian di masjid kita ibadah, kita banyak di tempat-tempat yang marmer. Nah, itulah sebabnya kita sakit ya. Itulah sebabnya kita tidak bisa sama seperti orang lain. Sebetulnya kita merindukan ya. Sebetulnya kita merindukan suasana masjid, suasana ini. Tapi karena kita mengalami hal yang demikian, kita mengalah ya, demi orang banyak. Jadi kita ibadah di rumah. Ya, kita ibadah di rumah. Nah, jadi seperti itulah kita beribadah. Saya pikir itulah pengalaman yang berharga buat kita semua, buat adik-adik. Belajarlah agama, mas. Bila perlu kita belajar ke pondok pesantren, belajar ke pesantren, apapun itu demi kebaikan kita. Ya, usahakan ketika kita sudah masuk usia wajib balik, maka kita wajib menggunakan jilbab, aurat, menutup aurat, sehingga dosa kita banyak bisa berkurang. Begitu inti. Kalau kita berpikir dosa, semua kita ini berdosa. Makanya Allah siapkan sarananya. Pertama, berbanyak baca istighfar, astagfirullahaladzim, ya. Atau berbanyak sholat duha, tahajud. Ya. Usahakan setiap keluar rumah atau apapun berwudu, karena kecantikan letaknya itu di situ. Insya Allah, jaminan Allah, siapa yang keluar rumah
dengan berwudu, insya Allah diselamatkan Allah. Baik itu fisiknya, hatinya, nuraninya diselamatkan Allah. Insya Allah Allah selamatkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi